Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan unsur-unsur golongan 15 dalam sistem periodik. Ulangan akhir semester mata kuliah Kimia Anorganik 2, dosen pengampu Indah Langitasari SSI MPD. Dari kelompok 6. Yang pertama Imanamul Mutakin, kedua Sutihat, dan saya Agung Budi Wono. Di unsur golongan 15 ini terdapat unsur nitrogen, fosfor, arsenik, antimon, dan bismut. Yang pertama, nitrogen. Ciri khasnya, nitrogen terdapat 25 ppm di kerak bumi, 5 ppm di tanah, 100 sampai 500 ppm pada air laut, dan 78 pada udara kering. Sebagian besar nitrogen adalah berupa gas nitrogen, namun juga terdapat mineral nitrat. Di tubuh manusia, nitrogen menyusun sekitar 2,5%. Unsur ini di alam terbentuk senyawa N2 sebanyak 78% dari volume atmosfer bumi yang diperoleh melalui proses pencairan dan fraksinasi udara, dan juga mengandung sedikit argon. Sifat fisik dari nitrogen memiliki nomor atom 7 dan jari-jarinya itu kecil sehingga gaya menarik antar inti semakin kuat. Pada sifat kimianya, nitrogen merupakan unsur yang stabil atau kurang reaktif. Dalam keadaan bebas, nitrogen merupakan molekul diatomik dengan ikatan kovalen rangkap 3. Senyawa ini tidak berwarna dan tidak berbau dan juga tidak reaktif. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di nitrogen ini digunakan sebagai pembuat pupuk, ruang inert untuk penyimpanan zat-zat eksplosif, pengisi ruang kosong dalam termometer, dan bahan pembeku dalam industri pengelolaan makanan. Fosfor itu memiliki kelimpahan yang sangat banyak di kerak bumi. Ada sekitar 0,1% terdapat di bumi, yang membuatnya menjadi unsur ke-11 yang paling melimpah. Ada sekitar 200 juta metrik ton fosfat di bumi, sehingga unsur ini sangat reaktif dan fosfor hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Senyawa fosfor yang banyak dijumpai adalah batuan fosfat dengan rumus kimia Ca3PO4 2 kali dan fluoroapatit CaF2 serta 3Ca3PO4 2 kali. Nah, untuk sifat dari fosfor itu memiliki nomor atomnya adalah 15. Kemudian keadaan dasar konfigurasi elektron dari fosfor adalah Ne3s2 3p3. Kemudian untuk titik lebur dari fosfor itu 317 Kelvin. Titik didihnya yaitu 550 Kelvin. Kemudian untuk energi ionisasi dari fosfor itu dari energi ionisasi ke-1 dan 2, 3 dan seterusnya itu akan meningkat. Nah, untuk energi ionisasi 1 itu 1012, kemudian energi ionisasi 2 1907 dan energi ionisasi 3 adalah 2914. Kemudian fosfor memiliki jari-jari kovalen. Nah, jari-jari kovalennya itu ada 110. Mengenai aplikasi atau kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fosfor itu dapat digunakan untuk pembuatan korek api. Juga dapat digunakan dalam pelapis logam dan pelengkap makanan seperti soda, kue. Dan selanjutnya yaitu arsen. Arsen atau arsenik ini merupakan unsur kimia yang diberi lambang As dengan nomor atom 33. Nah, arsen ini ditemukan dalam batuan dan juga mineral. Biasanya dalam kombinasi dengan belerang dan juga logam lainnya.
tetapi juga bisa ditemukan dalam bentuk kristal murni. Arsen ini di kerak bumi hanya ada sekitar 1,5% ppm. Hal ini yang menjadikannya unsur melimpah yang ke-53. Dan arsen ini memiliki dua bentuk, yaitu padatan dengan warna kuning kehitaman dan juga abu-abu. Dan arsen ini merupakan senyawa golongan semi logam, dan senyawa ini sering ditemukan di alam dalam tiga bentuk, yaitu arsen triklorida berupa cairan berminyak, arsen trioksida berupa kristal putih, dan juga gas arsen. Nah, selanjutnya ada sifat dari arsen itu sendiri. Jadi, arsen ini merupakan logam yang berwarna abu-abu yang sangat rapuh, dan arsen ini tidak berbau dan juga tidak berasa. Dan arsen ini merupakan senyawa yang sangat beracun. Dan arsen ini memiliki keelektronegatifan dan juga energi ionisasi yang mirip dengan fosfor. Dan arsen ini akan mudah membentuk ikatan kovalen dengan sebagian unsur non-logam lainnya. Dan juga arsen ini akan stabil bila ditempatkan di tempat yang kering, dan jika ditempatkan di tempat yang lembab, dia akan membentuk noda perunggu keemasan dan lama-kelamaan akan menghitam. Nah, selanjutnya ada kegunaan dari senyawa arsenik itu sendiri. Jadi, penggunaan utama dari senyawa arsenik ini untuk paduan timbal, misalnya dalam baterai mobil dan juga amunisi. Komponen utama timbal dalam baterai mobil ini diperkuat oleh keberadaan presentasi yang sangat kecil dari senyawa arsenik itu sendiri. Selain itu juga senyawa arsenik ini dapat digunakan untuk pembuatan kaca, pengawetan kayu, dan juga semikonduktor gallium arsenid yang memiliki kemampuan mengubah arus listrik menjadi sinar laser. Dan juga penggunaan arsen ini dalam pengawetan kayu sebagai racun untuk mengusir serangga, jamur, dan juga bakteri yang terdapat dalam kayu tersebut. Selanjutnya antimon. Antimon ini berada di kerak bumi itu 0,2 ppm. Hal itu menjadikan unsur melimpah ke-63. Beberapa unsur antimon ditemukan pada deposit perak. Senyawa ini berbeda dengan senyawa fosfor trihalida karena senyawa ini dapat larut dalam air dan dapat menghasilkan larutan jernih, dan jika diencerkan akan menghasilkan senyawa oksoklorida, SbOCl, dan Sb4O5Cl2. Di sifat fisik dan sifat kimianya antimon ini, antimon berwarna putih keperakan yang berbentuk kristal padat yang rapuh. Daya hantar listriknya itu panasnya lemah, menyublim pada suhu yang rendah. Sebagai sebuah metaloid, antimon menyerupai logam dari penampilan fisiknya, tetapi secara kimianya antimon bereaksi berbeda dari logam sejati. Antimon memiliki konfigurasi elektron Kr 4d10, 5s2, 5p3. Nomor atomnya 51 dan titik leburnya 630,6 derajat Celcius. Di aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, antimon digunakan sebagai bahan alloy untuk pelat aki, baterai asam timbal, roda gigi, dan solder, serta Sb2O3 digunakan dalam cat, perekat, dan plastik, dan juga sebagai penghambat api. Bismut itu berada di kerak bumi, ada sekitar 48 ppm, part per million. Bismut juga merupakan unsur yang paling banyak ke-70. Nah, senyawa ini berbentuk padatan kristal. Kemudian dia itu dapat terhidrolisis oleh air dengan rumus kimia BiCl3 dan membentuk senyawa BiOCl. Nah, oleh karena itu ada hidroksinya BiOH3 yang tidak bersifat asam gitu. Bismut juga jika bereaksi dengan H2S maka akan membentuk Bi2S yang berwarna coklat tua dan tidak bersifat asam. Kan mengenai sifat fisik dan sifat kimia dari bismut. Nah, bismut merupakan senyawa kristal berwarna putih, dan bismut juga adalah logam yang cukup rapuh dengan campuran sedikit berwarna merah jambu.
Nah, logam ini juga logam yang paling diamagnetik. Artinya diamagnetik itu bahan yang sedikit menolak garis gaya magnetik. Kemudian konduktor panas yang paling rendah di antara logam kecuali raksa. Bismut juga memiliki resistensi listrik yang tinggi. Ketika bismut terbakar dalam oksigen, bismut terbakar dengan warna nyalanya yaitu berwarna biru. Dan bismut ketika terbakar akan memiliki efek Hall. Nah, efek Hall ini akan tertinggi gitu, memiliki efek Hall yang tertinggi di antara logam. Artinya kenaikan yang paling tajam untuk resistensi listrik jika diletakkan di medan magnet. Nah, kemudian untuk bismut atau Bi, dia memiliki nomor atomnya adalah 83. Kemudian untuk konfigurasi elektron atau keadaan dasar konfigurasi elektronnya dari bismut itu adalah Xe 4F14, 5D10, 6S2 dan 6P3. Kemudian untuk atomisasi entalpi dari bismut, dia memiliki nilainya yaitu 210 kJ mol. Kemudian untuk titik lebur dari bismut yaitu 544 Kelvin, dan untuk titik didihnya yaitu 1837 Kelvin. Kemudian bismut juga memiliki energi ionisasi. Energi ionisasi dari energi ionisasi ke-1 sampai ke-5 itu sampai seterusnya, pokoknya itu akan meningkat. Nah, untuk energi ionisasi dari bismut yang pertama adalah 703,3. Energi ionisasi keduanya 1610, energi ionisasi ketiganya 2466. Dan karena energi ionisasinya besar, maka jari-jari atom yang dimiliki bismut itu besar juga, yaitu 152 ppm. Nah, bismut penggunaan utamanya itu adalah misalnya dengan SN. Nah, dan sebagai senyawa yang mengandung Bi seperti BiOCl dalam produk kosmetik, misalnya dalam krim, dalam pewarnaan rambut dan pewarnaan. Kemudian bismut juga dalam kegunaan lainnya adalah sebagai katalis oksidasi dan superkonduktor suhu tinggi. Dan Bi2O3 memiliki banyak kegunaan dalam industri, misalkan industri gelas, industri keramik, dan juga sebagai katalis dan magnet. Nah, dari seluruh kegunaan bismut tadi, jadi bismut itu lebih banyak digunakan dalam penggunaan di dalam produk-produk di dunia industri. Itulah unsur-unsur dari golongan 15 dalam sistem periodik unsur. Dari kita kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.